Ya. Assalamualaikum, selamat sore menjelang malam, Coach. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat sore ya. Di sini di tempat saya pukul 17. Di sana jam maghrib ya. Iya, iya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah, baik. Mudah-mudahan selalu seperti itu. Amin, amin. Ya, nah, sebentar kita akan coaching lagi. Dan coaching ini adalah proses untuk mencapai tujuan dan dengan memperjelasnya. Menemukan langkah terbaik dan sumbernya. Sumber yang diperlukan, apakah Anda siap? Siap, siap. Oke. Selama sesi coaching ini, saya akan mendukung dan mendengarkan Anda, serta bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir dan memperhatikan Anda. Apakah Anda oke? Oke. Di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang ingin Anda capai? Saya ingin bisa lebih banyak waktu lagi buat anak untuk bisa bermain ya bersama nama-nama gitu. Apa dapat dibuat lebih spesifik, realistis, terjangkau, dan berwaktu? Ya, saya ingin nih setiap hari saya ada waktu khusus buat yang selalu luangkan buat anak saya. Bisa, khususnya yang kecil ya, bisa bermain bersama ketika saya pulang kerja sebelum mulai aktivitas lain lagi. Nah, biasanya setiap saya pulang itu biasanya ya malam saya berkegiatan lagi. Gitu. Jadi saya mau langkah waktu supaya ada waktu yang saya bisa apa namanya, ada waktu saya untuk lebih banyak bermain dengan anak. Artinya dirasa bahwa selama ini agak kurang ya. Ya betul. Selama ini kurang, meskipun sudah dicanangkan juga, tapi ternyata kadang nggak bisa konsisten menjalani itu. Ya, jadi artinya selama ini kondisinya seperti itu. Ya, betul. Kondisinya selama ini ya belum bisa konsisten sepenuhnya untuk bisa membersamai anak seperti itu. Ya, jadi kalau begitu artinya bahwa kesibukan dalam pekerjaanlah yang mungkin menjadi penyebabnya. Apa betul seperti itu? Iya, jadi kadang ada pekerjaan di apa namanya kegiatan sendiri juga. Kalau pekerjaan untuk sekolah atau kantor biasanya ya saya disiplinkan memang. Kalau dulu saya sering mengerjakan di rumah, tapi untuk saat sekarang ini pekerjaan-pekerjaan di rumah, kegiatan di rumah itu saya lebih banyak ke kegiatan mandiri nih, pengembangan diri. Seperti ya kegiatan di MCI ini, masyarakat Indonesia lebih sering mengikuti kegiatan-kegiatan ada yang lebih banyak dia lakukan di waktu malam seperti itu. Oke. Lalu apa hasil yang diharapkan dari kondisi yang Anda hadapi sekarang ini? Yang saya harapkan adalah saya akan lebih banyak waktunya, misalnya ya 1 jam minimal mungkin ya. Karena selama ini belum pernah sampai 1 jam bisa bermain bersama anak. Mungkin hanya main sebentar, habis itu dia juga lalu ya bermain dengan kakaknya lagi atau dia dengan misalnya, sehingga ya nggak sepenuhnya juga bisa menemani seperti itu. Jadi saya inginnya lebih maksimal lagi waktunya bermain bersama dia, bisa mungkin ya misalnya 30 menit ya, 15 sampai 30 menit lah, 15 menit sampai 30 menit. Ya, jadi artinya bahwa dalam hal ini langkah yang Anda lakukan adalah bagaimana bisa memaksimalkan dengan quality time itu. Apa betul seperti itu? Iya betul, betul. Kemudian kalau seperti itu kondisinya, apa sumber daya yang diperlukan? Eh, Terutama dari dalam diri saya ya, dari diri saya adalah eh, komitmen komitmen saya untuk
membersamai anak, karena saya juga sebenarnya sudah buatkan jadwalnya ya, menjadi agenda harian saya itu untuk bersama anak, cuman belum konsisten sampai saat ini. Dan dengan itu saya sering ditegur istri juga untuk ya kalau bisa ya malam jangan langsung ke laptop lagi seperti itu kan. Tapi luangkan waktu untuk bersenda gurau, bercerita sama anak gitu. Ya, Jadi sumber dayanya itu ya memanfaatkan sumber daya dari luar. Istri saya dalam hal ini yang biasa mengingatkan. baik. Lalu kalau begitu, apa dampaknya bila sukses dan bagaimana Anda merasakan dengan keluarga Anda? Anak saya pasti akan lebih bahagia ya, karena lebih banyak bersama dia, lebih banyak bersama dia. Kalau selama ini ya hanya kebersamaan ringan-ringan saja. Ketika dia menunjukkan apa yang sudah dia gambar, misalnya dia lukis, nah, kebetulan dia suka berimajinasi ya, hal yang sehingga dia aktif seperti itu untuk menggambar, menguraikan apa yang ada di benaknya, di coretan-coretannya seperti itu. Atau dia ngobrol apa misalnya, dia mungkin tahu sesuatu dari tontonannya, kemudian dia nanya, dan di situ saya bisa uh, ada waktu lebih dekat lagi. Nah, kalau itu bisa terjadi, saya bisa konsisten di situ meluangkan waktu khusus untuk bersama dia bermain ya, pasti itu berdampak baik pada hubungan saya di keluarga itu. Ya, kemudian dari apa yang Anda sudah usahakan, apa dampak positif yang langsung terjadi dari langkah yang sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan ya. Ya, tadi dengan langkah-langkah yang sudah Anda usahakan, Oke, sudah lakukan, ya, apa dampak positif yang bisa Anda rasakan? oke, dampaknya adalah ya bonding dengan anak ya, kan lebih kuat lagi. Hubungan dengan saya punya 3 anak, dan kalau saya bisa meluangkan waktu bersama anak ketiganya itu ya dengan porsi yang sama, tentu saja hasilnya akan bagus buat saya. Saya bisa hadir di tengah mereka, mereka merasakan sosok ayah yang ada di tengah mereka. Ya, lalu dari situ apa mungkin ada dampak negatif yang langsung terjadi dari apa yang Anda usahakan itu, dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah ada? Dampak negatif, Ya. negatifnya apa ya? Nggak ada sih kayaknya. Kalau dilihat ke saya mungkin ada dampak negatifnya, misalnya ya mungkin waktu saya untuk lebih ini berkurang, tapi kayaknya itu bukan dampak negatif ya, karena positif untuk keluarga saya kan seperti itu. Ya, jadi artinya dampak positifnya yang dimaksimalkan, begitu kan? Seperti itu. Ya betul. Betul. Kemudian bahwa tadi sudah ada langkah-langkah yang dampaknya positif. Kemudian apa strategi yang akan dipakai untuk memperbesar dampak positif tersebut? Eh, Strateginya adalah memperkuat dukungan ya dari istri tentu saja. Jadi meminta kepada istri untuk mengingatkan kalau saya lalai seperti itu. Ketika saya langsung tiba-tiba buka laptop lagi misalnya setelah Isya seperti itu atau jam 7, sementara saya belum ada waktu buat anak ya, saya harus melangkah waktu itu dulu. Jadi strateginya itu yang paling baik ya, paling jitu ya. Jadi mengingatkan, diingatkan oleh pasangan. Iya, jadi artinya dari strategi positif yang sudah Anda lakukan, Anda bisa memperkecil atau mungkin menghilangkan apakah betul bahwa Anda bisa menghilangkan dampak negatif dari apa yang sudah lakukan? Iya, ya.
Jadi Anda sudah yakin bahwa betul sudah sama sekali sudah tidak ada dampak negatif yang Anda temukan? Saya belum bisa melihat dampak negatif lainnya selain hal tadi ya, selain apa namanya yang berhubungan dengan diri saya sendiri. Tadi bahwa waktu saya untuk kita sendiri berkembang. Tapi kalau melihat dampak positifnya buat keluarga keseluruhan, ya bisa jadi itu bukan dampak negatif ya. Oke, kalau begitu. Baik, dari sesi coaching ini, apa kesimpulan yang Anda bisa dapat ambil? Kesimpulannya saya menemukan langkahnya lagi ya, langkah yang paling langkah dan sumber daya ya, langkah pasti dan sumber daya yang jitu mungkin ya, strategi yang jitu bisa saya lakukan supaya bisa konsisten pada eh, pada jadwal, pada target untuk bisa mempersiapkan anak setiap hari di pulang kerja gitu. Nah, baik, selanjutnya bahwa dampak baik itu sudah dirasakan, lalu apa action plan yang akan dibuat supaya itu tetap berlangsung baik? Ya membuat perencananya ya, membuat timeline-nya kayaknya, atau membuat pengingat di HP. Saya mau lihat lagi nanti apakah jadwal itu ada masuk di, ada beberapa dokumenter saya buatkan alarmnya gitu, remindernya di sini di HP saya. Saya akan mengecek apakah sudah masuk, kalau sudah masuk jadwal itu ya berarti saya akan masukkan. Dan itu menjadi pengingat saya gitu. Di samping itu ya saya akan minta istri saya mungkin ketika nanti masih di sekolah ini untuk tidak untuk tidak pernah capek ya mengingatkan saya. Oke, itu simpelnya Bu. Ya, jadi artinya bahwa Anda tidak akan lupa untuk selalu membuat reminder agar hal negatif, hal positif ini tetap selalu ada. Seperti itu? Iya, Seperti itu kan? iya, iya, betul. Oke, baik. Sesi coaching kita ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi coaching berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu. Lagi sibuk apa? Ini sibuk ini mempersiapkan ada tugas ya, permainan di saya juga masih belajar. Terus ada tugas saya, permainan saya belum saya selesaikan. Malam ini katanya harus saya selesaikan juga itu permainan itu. Seperti itu. Lagi persiapan permainan di NCITT. Ya. Sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching adalah memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik untuk dan sumber daya yang akan diperlukan. Apakah Anda siap? Ya, siap. Ya. Selama sesi coaching ini, saya akan mendukung dan mendengarkan Anda serta bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir pada dan memperhatikan Anda. Apakah oke? Oke, sangat oke. Di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang ingin dicapai? Tujuannya ya. Ya, tujuannya adalah saya ingin lagi-lagi masalah konsistensi ya. Saya membuat pengingat di HP saya itu untuk bisa meluangkan waktu untuk membaca ya, membaca buku dalam hal ini dan menulis meluangkan waktu. Saya membuat pengingat itu di jam 4 lah. Subuh harus bangun dan memulai aktivitas membaca itu setelah tahajud ya. Mulai aktivitas membaca beberapa halaman buku. Itu jadi tujuan spesifiknya saya ingin
langkah yang bisa saya lakukan supaya bisa konsisten pada jadwal yang sudah saya buat. Eh, Lalu kemudian antara tugas dan reminder yang Anda buat, bagaimana realistisnya Anda menjalankannya, terjangkau dan berwaktu? Oh, kalau yang terjadi sekarang ini, nah itu targetnya setiap hari saya harus melakukan itu ya. Belum bisa maksimal saya lakukan karena tadi pada sesi coaching sebelumnya berkaitan dengan waktu saya untuk istirahat ya jam 23 misalnya, saya kadang ya tidak bisa konsisten untuk paling lambat jam 11 misalnya bisa tidur, sehingga ketika saya lalai di situ, saya misalnya mungkin tidur jam 1 atau jam 12, ya otomatis berpengaruh di jam bangunnya saya gitu, sehingga ya aktivitas tadi tidak bisa berjalan lagi gitu, untuk membaca atau menulis misalnya di jam 4-an itu sampai jam 5 itu. Ya, jadi cukup realistis. Lalu kemudian bagaimana kondisi saat ini dengan segala hal yang menjadi kesibukan Anda? Ya kondisinya saat ini belum maksimal saya lakukan itu untuk bangun dan baca ya, baca buku. Ya, jadi apa bisa dipahami penyebabnya? Saya kira ya saya bisa memahami penyebabnya ya, karena salah satu penyebabnya adalah ya jadwal istirahatnya yang kadang molor seperti itu. Sekurang. Ya. Lalu dari hal yang ada sekarang, apa hasil yang bisa diharapkan atau Anda harapkan? Saya ingin ya hal tadi bisa ketika saya sudah bisa menjalani ya apa yang saya sampaikan di video sebelumnya itu, bahwa saya harus tidur di jam 11 maksimal, maka saya akan bisa bangun lebih awal lagi, dan setelah sholat misalnya ya tahajud itu rakaat misalnya, saya bisa memulai lagi aktivitas membaca buku ya, satu dua halaman atau berapa sesuai dengan kemampuan saya pada saat itu. Ya, jadi itu langkah-langkah yang Anda lakukan selama ini. Apakah betul seperti itu? Ya itu yang prinsip saya, dan seperti saya bilang tadi ya ternyata saya belum bisa konsisten menjalani itu. Ya. Selanjutnya apa sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi kondisi yang ada sekarang? Sumber dayanya itu pertama kayaknya pasti harus lebih kuat dari dalam diri saya. Motivasi kuat bahwa saya harus belajar lebih disiplin lagi, menaati perencanaan yang sudah saya buat, karena ketika saya bisa menaati peraturan perencanaan yang saya buat itu, mengerjakannya tepat waktu, disiplin, maka kebaikannya akan kembali pada diri kita sendiri juga seperti itu. Dan sumber daya lainnya yang bisa saya maksimalkan juga adalah lagi-lagi ya pasangan saya itu yang selalu mengingatkan. Dan syukur saya selalu diingatkan untuk hal itu. Meskipun kadang ada rasa apa ya, penolakan ya, karena diingatkan terus, tapi ya karena saya menyadari ya saya harus berterima kasih untuk itu. Ya. Lalu kalau begitu, apa dampaknya bila Anda sukses melewati semua itu? Dampaknya adalah ada peningkatan kapasitas, kompetensi pada diri saya, karena semakin banyak saya baca, dan satu hal lagi misalnya yang menjadi bagian terpadu sebenarnya di aktivitas membaca itu adalah menulis, dan kalau itu konsisten saya jalankan, maka kedua kegiatan itu akan bisa berjalan gitu, membaca dan menulis. Oke. Kemudian apa yang Anda pahami tentang langkah yang Anda lakukan ini?
Maksudnya bagaimana? Artinya atas dasar kondisi yang ada tadi, lalu penyebabnya tentu kemudian dihubungkan dengan sumber daya yang diperlukan tadi. Apa Anda bisa memahami langkah-langkah yang Anda lakukan untuk Oh iya, melewati itu semua? Iya. oke, iya. Saya memahami ya, itu saja ya. Dari tujuh langkah dan sumber daya masyarakat, artinya saya harus memadukan ya, misalnya sinergikan antara langkah dan sumber dayanya sehingga apa yang menjadi tujuan saya itu bisa berjalan dengan baik, bisa tercapai, berjalan dengan baik. Seperti itu. Ya. Apa mungkin ada yang belum Anda pahami dari apa yang Anda lakukan? Apa ya? Sementara ini dari apa yang saya lakukan saya bisa pahami. Itu seperti itu. Baik. Kemudian mungkin apa yang perlu Anda lakukan untuk lebih memahami dari kondisi yang Anda rasakan selama ini? Berdasarkan tadi, ya, berdasarkan penyebab, lalu langkah dan sumber daya yang diperlukan itu tadi. Pertanyaannya tadi apa? Apa yang perlu saya lakukan? Apa yang perlu Anda lakukan untuk lebih memahami? Jadi maksudnya bahwa dalam hal ini ada strategi Anda untuk memahami apa yang terjadi sampai mungkin Anda bisa menemukan jalan keluar yang lebih baik lagi. Mungkin ini ya, saya harus mengevaluasi diri dari langkah yang sudah saya buat itu, apakah cukup realistis untuk saya jalani atau tidak. Artinya bangun pada atau aktivitas membaca ya pada waktu itu ya. Artinya kalau memang sengaja saya buat di waktu subuh itu karena saya anggap bahwa ya itu waktu yang dimana ketika bangun itu saya fresh dan suasananya masih hening sehingga sangat baik saya gunakan waktu itu untuk membaca seperti itu. Mungkin itu yang perlu saya lakukan. Artinya saya bisa mencoba membuat jadwalnya di waktu jam pagi misalnya, jadi bukan subuh ya, mungkin atau sore misalnya atau malam sebelum tidur mungkin seperti itu. Baik. Jadi artinya Anda sudah dapat memahami dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kondisi yang ada. Apa betul seperti itu? Ya. Ya, baik. Kemudian apa yang Anda yakini dari langkah yang mungkin akan dilakukan dari evaluasi yang sudah dilakukan? Saya yakin saya bisa menjalaninya. Saya bisa melakukan itu, menjalani itu. Artinya ya ketika malam itu misalnya, artinya gini, saya harus mengadakan perubahan. Tidak hanya pada saat subuh saja, kalau memang itu terkendala beberapa hal mungkin berkaitan dengan melewati tidur misalnya, atau ada hal lain mungkin saya sudah tepat waktu tidur, tapi satu hal saya nggak konsisten menjalani itu, jadi ya saya akan bisa melakukan evaluasi dan memperbaiki sehingga apa yang menjadi tujuan saya sejak awal itu bisa berjalan, bisa terwujud gitu. Ya, Anda tadi sudah menyatakan bahwa meyakini langkah-langkah yang Anda ambil. Tapi dari langkah-langkah yang Anda ambil, apakah sudah yakin betul? Dan mungkin dari situ, adakah langkah yang Anda anggap belum Anda yakini? Artinya bahwa Anda belum terlalu yakin.
Ya mungkin yang itu ya, karena saya belum mencobanya lagi itu untuk membuat jadwal yang barunya ya di luar jam 4 subuh itu misalnya. Saya belum mencoba untuk di setelah saya bekerja misalnya di jam kerja itu, sebelum mencoba membuat di situ sehingga ya saya belum yakin apakah bisa menjalaninya secara konsisten juga karena ya akan ada pekerjaan lain juga yang bisa menghambat saya gitu. Oke, baik. Lalu selanjutnya, apa yang perlu Anda lakukan agar Anda lebih meyakini bahwa inilah yang dari hal-hal yang Anda yakini itu, bahwa itulah yang paling betul. Karena terkadang biasa kita masih belum begitu yakin sehingga perlu merasa yakin bahwa saya sudah meyakininya. Melakukan evaluasi mungkin ya, melakukan evaluasi secara rutin sehingga saya bisa yakin bahwa apa yang saya lakukan itu tepat dan bisa diteruskan. Kalau ada yang kurang ya bisa perbaiki yang bisa ya. Iya, jadi artinya selalu melakukan evaluasi. 10 menit lagi hampir nggak habis. Ya, Kemudian mana langkah yang paling Anda suka dan memberi Anda semangat untuk menjalankannya? Saya akan coba yang pertama dulu, konsisten menjalani yang sudah saya jalankan sekarang. Ya. Atau mungkin ada yang Anda tidak sukai dan menjadikan Anda tidak bersemangat? Nggak ada sih, saya suka nggak ada. Hanya karena persoalan waktu saja, persoalan sering telat bangun saja. Masalahnya di sini. Sering lewat waktu tidurnya masuk sehingga telat bangun. Masalahnya di situ aja. Jadi artinya itu sudah menjadi pilihan Anda. Baik. Ya. Apa yang perlu Anda lakukan agar lebih menyukai langkah dan bersemangat dalam menjalankannya? Membayangkan mungkin, mengimajinasikan dampaknya bahwa ketika saya bisa konsisten, saya akan menjadi produktif. Jadi motivasi itu yang akan membangkitkan saya, akan menguatkan saya. Baik, dari sesi coaching ini, apa kesimpulan yang Anda bisa ambil dan apa action plan yang akan dibuat untuk langkah selanjutnya? Oke, yang saya dapatkan dari sini adalah saya tadi banyak yang ya, terutama mengenai apakah saya yakin atau tidak terhadap langkah yang sudah saya buat, kemudian apalagi tadi yang diingatkan intinya ya ada hal lain yang saya pahami bahwa tidak cukup sekadar memperbaiki menyiapkan langkahnya kemudian menyiapkan swadayanya, tapi lebih dari itu adalah strategi apa yang dibuat dan bagaimana keyakinannya ya, yakin bahwa apa yang diupayakan itu bisa dijalani dengan baik. Saya terbantu di situ ya untuk harus merefleksikan lagi dari pilihan yang saya buat, saya harus membuat pilihan baru lagi misalnya, dan apa yang meyakinkan saya bahwa saya bisa melakukan itu secara konsisten. Itu yang bisa saya simpulkan Bu ya. Jadi terima kasih untuk coachingnya malam ini. Oke. Baik, akhirnya sesi coaching kita selesai. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.